Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi 21 Februari. Kita akan baca dari 1145, 1191, dan 1193. Masih temanya tentang kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1145. 6 Juni 1937. Minggu pertama dalam bulan. Hari ini aku menjalani retret bulananku. Suatu pencerahan yang kupetik dari meditasi pagi. Apapun juga yang kau lakukan terhadapku, ya Yesus, aku tetap akan mencintai engkau karena aku adalah milikmu. Tidak menjadi masalah apakah engkau membiarkan aku berada di sini atau menempatkan aku di tempat lain. Aku selalu milikmu. Karena cintalah aku menyerahkan diriku kepada ketetapanmu yang paling bijaksana, ya Allah. Kehendakmu, oh Tuhan, adalah makanan harianku. Engkau, ya Yesusku, mengenal denyut jantungku, dan engkau juga mengenal bahwa jantungku berdenyut hanya bagimu. Tidak suatu pun dapat meredakan kerinduanku akan dikau. Aku merana karena merindukan engkau, ya Yesus. Kapan engkau akan menjemput aku untuk masuk ke tempat kediamanmu? 1191. Selama kita masih hidup, kasih Allah terus bertumbuh di dalam diri kita. Sampai tiba saatnya kita meninggal, kita harus berusaha mengasihi Allah. Aku telah mempelajari dan mengalami bahwa jiwa-jiwa yang hidup dalam kasih memiliki pengetahuan yang sangat jelas mengenai perkara-perkara Allah, baik dalam jiwa mereka sendiri maupun dalam jiwa-jiwa orang lain. Dan jiwa-jiwa yang sederhana, yang tidak berpendidikan, menonjol dalam pengetahuan ini. 1193. Hari ini aku mendengar suara ini. Putriku, kesukaan hatiku, aku sangat puas memandang ke dalam jiwamu. Karena engkau, aku melimpahkan banyak rahmat hanya karena engkau. Dan hanya karena engkau, aku pun membatalkan hukuman-hukuman yang mestinya ku jatuhkan. Engkau membelenggu aku, dan aku tak dapat menerapkan tuntutan-tuntutan keadilanku. Dengan kasihmu, engkau membelenggu tanganku. Ini untuk hari ini ya. 1145 terjadi 6 Juni 1937 dalam retret bulananku. Karena kita membahas tentang Diary Faustina, kita juga bisa banyak belajar mengambil manfaat hal-hal positif dari Suster Faustina. Salah satunya dia katakan retret bulananku. Kita mungkin sebagai awam ya nggak bisa lakukan retret bulanan, tapi menurut saya kita sendiri bisa melakukan retret tersebut di rumah, di tempat kita masing-masing. Misalnya menentukan hari akhir dalam bulan. Kalau saya sebutnya hari setiap tanggal terakhir pada bulan tersebut itu menjadikan hari menerimanya saya. Lakukan retret, lakukan meditasi atau renungan, merenung tentang kehidupan selama 1 bulan tersebut. Dan di sini Suster Faustina katakan dia mendapat pencerahan dari meditasi pagi. Apapun yang kau lakukan terhadapku, aku tetap akan mencintai engkau karena aku adalah milikmu. Dari apa yang dia renungkan, apa yang dia meditasikan, apa yang dia dalam retret tersebut, ada satu kesimpulan bahwa dia nggak peduli apa yang Tuhan lakukan terhadap dia. Mungkin penderitaan, mungkin sakit penyakit, mungkin sikap-sikap sinis dari suster lainnya, atau dia dipindah ke tempat-tempat lain karena memang ternyata Suster Faustina termasuk suster yang paling sering dipindah-pindah. Biara Bunda Maria berbelas kasih ini
ada banyak cabang ya, tapi yang paling sering dipindah-pindah dia, padahal dia sakit, tapi bagusnya dia katakan saya nggak pernah menolak, saya nggak pernah membantah. Kalau disuruh pindah kemana dia pasti pindah. Yang jadi pegangan dia, apapun yang kau lakukan, aku tetap mencintai engkau. Karena aku adalah milikmu. Jadi dia punya satu keyakinan, satu iman bahwa walaupun dia mengalami hal apapun, saya tetap miliknya Tuhan. Nggak pernah ada keraguan, nggak pernah ada kebimbangan. Lain mungkin dengan kita ya, kalau kita berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan belum jawab. Terus dalam kehidupan hari-hari kok masalah datang, masalah demi masalah datang ya. Kadang-kadang suka kepikir, Tuhan dengar nggak ya doa saya? Tuhan kok nggak dengar doa saya? Apakah Tuhan udah nggak sayang sama saya? Nah ini pertanyaan ini justru pertanyaan yang salah, pertanyaan yang negatif. Kita harus punya iman seperti Suster Faustina. Dimanapun dia ditempatkan, apapun yang dia lakukan, dia tetap yakin bahwa saya adalah miliknya Tuhan. Saya akan tetap mencintai Tuhan. Karena cintalah aku menyerahkan diri pada ketetapanmu yang paling bijaksana. Jadi dasarnya Suster Faustina bisa menerima segala situasi yang dia alami adalah dasarnya karena dia cinta. Dia mencintai Tuhan. Dia sangat mengasihi Tuhan sehingga dia katakan aku menyerahkan diri pada ketetapanmu yang bijaksana. Apapun yang Tuhan tetapkan pasti yang terbaik, pasti bijaksana. Kehendakmu adalah makanan harianku. Nah, kalau ini menjadi refleksi kita sudah lakukan kehendak Tuhan belum? Kalau kita belum lakukan kehendak Tuhan, kita belum makan loh. Kalau nggak makan, lama-lama kita akan tambah lama, tambah loyo, tambah lesu, tambah tidak bersemangat. Nah, Suster Faustina mengajak kita semua bahwa mau makan, makanan kita adalah melaksanakan kehendak Tuhan. Kalau kita sudah melaksanakan kehendak Tuhan, maka kita akan kenyang. Kita akan punya tenaga, kita akan sehat, kita akan bisa melakukan hal-hal yang lainnya. Engkau juga mengenal bahwa jantungku berdenyut hanya bagimu. Nah ini satu ungkapan, satu relasi yang begitu dekat antara Suster Faustina dan Tuhan. Setiap denyut jantungnya Suster Faustina, Tuhan juga tahu kan, saya berdenyut untuk engkau. Saya hidup untuk engkau. Aku merana karena merindukan engkau. Kapan engkau akan menjemput aku untuk masuk ke tempat kediamanku? Jadi ada rasa cinta, rasa rindu yang begitu kuat yang dia nanti-nantikan. Kapan? Kapan waktunya engkau menjemput aku untuk ada diam bersama engkau, diam dalam kediamanmu. Tapi di 1191 Suster Faustina katakan selama masih hidup, selama dia belum dipanggil Tuhan, belum dijemput sama Tuhan, ternyata dia mau kasih tahu kita semua bahwa kasih dari Allah itu terus tumbuh dalam diri kita. Selama kita hidup, apapun yang kita alami, situasi apapun yang kita hadapi, kita perlu dapat satu hal yang tadi Suster Faustina katakan bahwa kasih Allah itu bertumbuh dalam diri kita selama kita hidup. Jadi jangan takut kehilangan kasih Allah atau kasih Allah akan berkurang. Justru kasih Allah itu akan bertambah selama kita masih hidup. Sampai tiba saatnya kita meninggal. Nah, untuk hal tersebut, maka kita harus terus berusaha mengasihi Allah. Selama kita hidup, kasih Allah terus bertumbuh dalam diri kita. Selama kita hidup, maka kasih yang Allah berikan itu harus bertumbuh dalam diri kita sampai kita meninggal. Jadi kasih Allah yang kita terima juga harus bertumbuh, harus berkembang, harus berbuah. Bisa dinikmati oleh orang-orang sekitar. Jiwa yang hidup dalam kasih memiliki pengetahuan yang sangat jelas mengenai perkara-perkara Allah, baik dalam jiwa mereka sendiri maupun dalam jiwa orang lain.
Ada banyak ya pertanyaan. Saya bagaimana caranya tahu tentang rencana Allah? Saya bagaimana tahu bahwa Allah menghendaki saya melakukan ini itu. Bagaimana saya bisa tahu rencana Allah terhadap kehidupan saya? Yang barangkali pada saat itu sedang mengalami kesusahan, permasalahan, atau bahkan barangkali sudah menuju ke arah berantakan. Nah, pertanyaan ini hari ini dijawab melalui Suster Faustina, karena jiwa yang hidup dalam kasih. Oleh sebab itu, kita harus punya jiwa yang hidup dalam kasih. Bukan dalam dendam, bukan dalam marah, bukan dalam kecewa, bukan dalam putus asa, tapi dalam kasih. Karena dikatakan oleh Suster Faustina, jiwa yang hidup dalam kasih punya pengetahuan yang jelas mengenai perkara-perkara Allah. Kita memang sering sebut ya, Allah itu misteri. Situasi, keadaan yang kita hadapi pun misteri. Kita nggak tahu kenapa ini terjadi. Apa yang Tuhan rencanakan untuk step berikutnya? Hari ini Suster Faustina memberikan penjelasan pada kita semua bahwa kalau kita hidup dalam kasih, maka kita akan bisa tahu perkara-perkara Allah. Bahkan kita tahu bukan samar-samar, kita tahu dengan sangat jelas. Tahu keadaan jiwa sendiri, bahkan dia bisa juga membaca jiwa orang lain. Oleh sebab itu memang karunia yang diperoleh atau yang dimiliki oleh Suster Faustina adalah dia punya karunia bisa membaca jiwa orang lain. Dasarnya kasih. Dia sudah memberikan satu rahasianya. Kalau kita hidup dalam kasih. Dan jiwa yang sederhana, yang tidak berpendidikan, menonjol dalam pengetahuan ini. Allah itu sungguh maha adil, luar biasa ya. Sering orang-orang yang merasa pendidikannya rendah, yang sekolahnya rendah, yang bukan orang kaya, bukan orang yang pendidikannya tinggi, bahkan orang yang nggak punya. Hari ini Suster Faustina katakan justru pengetahuan tentang perkara-perkara Allah tersebut, tentang rencana Allah tersebut, tentang keadaan jiwa kita dan jiwa orang lain, ini justru lebih dimiliki oleh jiwa-jiwa yang sederhana. Jiwa-jiwa yang gak berpendidikan, karena biasanya kalau yang kita berpendidikan tinggi, yang jalan logika. Menurut saya logikanya gak kayak gini. Sehingga rahmat Tuhan, suara Tuhan gak bisa berkembang dan tidak bisa menjadi peka. Karena kita sudah membatasi diri dengan logika. Hari ini kita dikasih tahu, berbahagialah Bapak Ibu yang sederhana, yang gak berpendidikan. Karena orang-orang inilah yang justru menonjol dalam pengetahuan ini. Bersyukur ya pada Tuhan. Inilah salah satu cara untuk bersyukur pada Tuhan, menunjukkan cinta pada Tuhan, bahwa kalau selama ini kita mengeluh bahwa pendidikan kita rendah, sekolahnya kita rendah karena biaya yang nggak ada dan lain-lain, ternyata Tuhan punya rencana yang lain terhadap hidup kita. Untuk tahu tentang perkara-perkara Allah. Dan di 11:93 Yesus memperjelas, putriku, kesukaan hatiku, aku sangat puas memandang ke dalam jiwamu. Yesus bisa melihat setiap keadaan dari kita. Nggak ada yang bisa disembunyikan pada Tuhan. Dia bisa melihat sangat jelas. Dan dengan melihat Suster Faustina, Yesus memberikan responnya bahwa aku sangat puas memandang ke dalam jiwamu. Menjadi pertanyaan buat kita juga. Kalau Yesus memandang hati kita, memandang jiwa kita, apakah dia dalam keadaan yang sama juga bahwa dia puas dengan keadaan tersebut, atau malah dia bersedih? Dia sudah berkhotbah, dia sudah memberikan pengajaran, dia sudah memberikan kesaksian-kesaksian, tapi kok hati kita masih hati yang keras, masih yang egois, masih yang mementingkan diri sendiri, masih yang mendendam, masih yang marah.
refleksi ya dalam hidup kita. Yesus merasa sangat puas pada Suster Faustina karena dia katakan, karena engkau, aku melimpahkan banyak rahmat. Hanya karena engkau dan hanya karena engkau. Jadi sungguh-sungguh Yesus juga mengulang-ulang, aku pun membatalkan hukuman-hukuman yang mestinya kujatuhkan. Karena Suster Faustina. Betapa besarnya jasa Suster Faustina kepada keselamatan jiwa-jiwa kita semua juga. Karena Yesus katakan, karena engkau, aku melimpahkan banyak rahmat. Artinya, Suster Faustina mohon pada Tuhan untuk memberikan banyak rahmat pada kita-kita semua manusia berdosa. Dia berdoa silih untuk yang berdosa, dia berdoa untuk kita-kita semua supaya bisa mengenal kerahiman Tuhan, bisa mengalami kerahiman Tuhan, supaya Tuhan memberikan banyak rahmat pada kita, supaya kita dimampukan untuk bisa mengalami, merenungkan, dan membagikan kerahiman tersebut. Bahkan di sini Yesus bilang lagi, aku membatalkan hukuman-hukuman yang mestinya kujatuhkan. Kita manusia berdosa, pantas, layak kalau kita dihukum. Tapi karena doanya Suster Faustina, permohonan Suster Faustina untuk terus-menerus mohon Tuhan mengampuni kita-kita manusia yang berdosa, maka hukuman-hukuman yang harusnya Tuhan jatuhkan juga dia tahan. Bahkan di sini dikatakan membatalkan. Udah mau dilaksanakan nih, karena permohonan tersebut maka dibatalkan. Bukan dipending, bukan ditahan, bukan dicegah, tapi dibatalkan. Luar biasa ya, jasanya Suster Faustina buat kita semua. Yesus kenapa dikatakan membatalkan hukuman-hukuman? Dia maha kasih, dia penuh belas kasih, dia maha rahim. Kok mau menghukum? Dalam hal ini ada unsur dalam hal keadilan. Kalau Bapak Ibu masih ingat apa yang Yesus katakan, suara yang didengar oleh Suster Faustina waktu dia keluar dari purgatorium, ya, di nomor 20. Waktu dia keluar dari tempat itu dibawa oleh malaikat pelindungnya, dia mendengar suara, aku tidak menghendaki hal ini, karena memang di situ jiwa-jiwa sedang dimurnikan, ya, mengalami proses pemurnian yang menyakitkan. Yesus katakan, aku tidak menghendaki hal ini, tapi keadilanku menuntutnya. Jadi Tuhan di sini juga mau melaksanakan hukuman-hukuman karena Allah yang maha adil tersebut. Tapi ternyata dengan permohonan Suster Faustina, dengan doa silihnya, dengan kepeduliannya kepada jiwa-jiwa yang berdosa, maka Yesus katakan dia membatalkan hukuman-hukuman tersebut. Lebih lanjut lagi dikatakan, engkau membelenggu aku. Kita bayangin ya, mana mungkin Tuhan bisa dibelenggu. Dibelenggu itu kan artinya diikat, nggak bisa bergerak, ya. Tapi di sini Suster Faustina mendengar sendiri apa yang Yesus katakan, engkau membelenggu aku, dan aku tidak dapat menerapkan tuntutan keadilanku. Dengan kasihmu engkau membelenggu tanganku. Dengan kasihnya Suster Faustina, ternyata pelaksanaan hukuman keadilan Yesus juga nggak bisa laksanakan. Sama seperti waktu Suster Faustina melihat malaikat pelaksana murka Allah mau menghukum bumi, menghukum satu tempat. Dia berdoa mohon supaya Tuhan menunda, tapi juga nggak berhasil. Tapi pada saat dia mendoakan apa yang dia dengar, yaitu doa koronka yang kita kenal, maka malaikat pelaksana murka Allah seperti enggak berdaya untuk melaksanakan tugasnya. Begitu pula dengan hal ini hari ini. Yesus bilang, engkau membelenggu tanganku karena apa yang sudah engkau lakukan. Saya mendapat satu ide, satu pencerahan. Kalau Tuhan Yesus begitu rendah hati, mau memberitahukan rahasianya pada kita, Suster Faustina sudah ada di surga, sudah menjadi santa. Tinggal kita-kita para devosan yang sudah tahu, percaya, mari kita juga melaksanakan apa yang dilakukan oleh Suster Faustina. Kita berdoa.
buat jiwa-jiwa yang membutuhkan kerahiman Tuhan. Berdoa buat mereka yang berdosa. Berdoa buat mereka yang sedang menderita. Berdoa buat mereka yang sedang sakit. Supaya Tuhan juga tidak melaksanakan hukumannya, tapi melimpahkan kerahiman-kerahimannya. Karena kalau Bapak Ibu tahu ya, saya diskusi sama anak saya bahwa ternyata lawan dari kerahiman itu adalah keadilan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut hal ini ya. Yesus itu adil, maha adil. Tapi justru kerahiman itu berlawanan dengan keadilan. Kita akan bahas lebih lanjut. Nah, pertanyaan lebih lanjut buat diri kita semua. Apakah kita akan terus berperang dengan musuh kita? Kita bisa mendapatkan satu kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini. Ternyata manusia yang penuh kasih sungguh mampu membelenggu Allah, mampu mengubah rencananya, mampu menggantikan keadilan dengan kerahiman. Ciri khas kasih adalah kita punya kekuatan untuk menang. Itu aja yang perlu kita renungkan bersama hari ini. Mari kita punya jiwa yang penuh kasih, yang mampu merubah rencana Allah, mampu merubah keadilan menjadi kerahiman. Itu aja, kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oh luka kerahiman, oh hati Yesus, sembunyikanlah aku di dalam lubuk hatimu. Laksana satu tetes darahmu sendiri. Dan jangan biarkan aku terlepas dari situ selama-lamanya. Kurunglah aku di dalam lubuk hatimu, dan ajarlah aku mencintai Engkau. Tuhan, mampukan aku memahami sepenuhnya siapa dirimu. Bawalah aku masuk ke dalam rengkuhan mesra-Mu, sejauh itu dapat ditanggung oleh kodrat insani. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman.